andai seseorang beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum pantas disebut orang yang beribadah. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, tapi ada satu saja, enggak banyak, dari seluruh bentuk ibadahnya dia persembahkan kepada selain Allah. Dan mungkin dia lakukan itu hanya sekali semasa hidupnya, namun dia belum pernah taubat. Dan bisa jadi dia lakukan itu sudah 50 tahun yang lalu. Contohnya misalkan dia pernah menyembelih untuk selain Allah. Dia lakukan itu 50 tahun yang lalu, namun dia belum pernah taubat. Maka statusnya dia adalah orang musyrik. Statusnya dia adalah orang musyrik. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, dan dia rajin berzakat, itu semuanya tidak ada manfaatnya jamaah sekalian. Dia belum pantas, dia tidak patut disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Karena yang dimaksud orang yang beribadah kepada Allah adalah yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, disertai dengan pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini pertama sekali adalah penjelasan tentang tujuan diciptakannya makhluk di muka bumi ini. Diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, inilah kewajiban terbesar. Kewajiban terbesar setiap hamba di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Makanya jemaah sekalian, sering kita ingatkan, termasuk tipuan syaitan kepada ahli ibadah, bukan kepada ahli maksiat, tapi kepada ahli ibadah. Seperti apa jemaah sekalian tipuan setan? Sebagian ahli ibadah, dia begitu mementingkan satu bentuk ibadah, satu bentuk amal soleh dan ketaatan, tetapi dia meremehkan perkara tauhid. Dia meremehkan perkara tauhid. Iya. Mungkin saya berikan sedikit contoh. Ada orang yang, Masya Allah, dia pingin ekonomi Islam itu diterapkan oleh masyarakat. Dia begitu semangat. Tetapi pada saat yang sama dia melalaikan perkara tauhid. Dia begitu semangat memerangi riba, tetapi pada saat yang sama dia tidak semangat atau kurang semangatnya memerangi kesyirikan, memerangi kekufuran. Padahal itu adalah dosa yang bisa merusak tauhidnya. Ada pula yang katanya mau mendirikan negara Islam. Perjuangannya untuk bagaimana politik Islam bisa diterapkan. Pada saat yang sama, kesyirikan terjadi di sekitarnya, dia biarkan saja. Bahkan dia anggap itu mungkin bukan masalah besar. Padahal justru itulah sebab utama permasalahan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin lemah ekonominya? Kenapa lemah politiknya? Karena lemah tauhidnya. Jadi ini termasuk tipuan syaitan. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Yang pertama tadi, kewajiban mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Yang kedua, kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, yaitu kita meyakini hanya Allah yang menciptakan kita. Hanya Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana hanya Dia yang menguasai alam ini, menguasai seluruh makhluknya dan mengatur seluruh makhluknya. Karena Allah mengabarkan kepada kita, Dialah yang telah menciptakan kita. Dan dalam lanjutan ayat Dia juga mengabarkan, Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Dia pula yang maha kuat